Hilang selama berhari-hari, petani di Luwu, Sulawesi Selatan ditemukan tewas terjaring kayu di sungai. Ibu di Bekasi, Jawa Barat terbaring kritis di rumah sakit usai ditusuk anak kandungnya. Serangan udara Zionis Israel kembali menewaskan 42 warga di kamp pengungsi Gaza, Palestina. Libur panjang, ribuan kendaraan meninggalkan Jakarta, sejumlah ruas tol hingga jalur arteri alami kemacetan. Halo, selamat pagi. Saya Ilham Ardiansyah. Dan saya Nurul Cinta kembali menjumpai Anda dalam Fokus Pagi akhir pekan kali ini Sabtu 28 Juni 2025. Ya, kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Dan pemirsa, kita ikuti Fokus Pagi selengkapnya. Ya, dilaporkan hilang, petani di Luwu, Sulawesi Selatan ditemukan tewas di sungai. Pria lansia itu diduga tewas terseret arus sungai saat memindahkan hewan peliharaan. Tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah petani dari sungai di Desa Kaili, Suli Barat, Luwu, Sulawesi Selatan pada Jumat sore. Jasad pria 65 tahun itu ditemukan tersangkut di tumpukan kayu sekira 8 km dari titik awal dilaporkan hilang pada Rabu 25 Juni. Korban diduga terseret arus saat hendak memindahkan hewan peliharaan yang ditambat di tepi sungai. Ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam keadaan meninggal dunia. Jarak lokasi penemuan dari LKK 8,5 km. Jenazah korban telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Pihak keluarga bersyukur jenazah korban berhasil ditemukan. Wahyudi Baso melaporkan dari Luwu, Sulawesi Selatan. Pemirsa, 2 hari pencarian tim SAR gabungan Kota Batam Kepulauan Riau berhasil menemukan 3 jasad korban tenggelamnya perahu motor di Pulau Nenek Batam, Kepulauan Riau. Tim SAR gabungan dan nelayan mengevakuasi jasad 3 orang korban tenggelamnya perahu motor di sekitar perairan Pulau Nenek, Batam, Jumat pagi. Ketiganya ditemukan mengambang di laut di 3 lokasi berbeda. Para korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Upaya pencarian tidak ada kendala, cuaca cukup mendukung dan didukung oleh seluruh stakeholder maupun masyarakat maritim yang telah membantu tim operasi gabungan tersebut. Oke. Insiden tenggelamnya perahu motor terjadi saat mengangkut 13 pria yang hendak bertanding sepak bola. Perahu itu awalnya berangkat dari Pulau Nenek, hendak menyeberang ke Pulau Setokok, Batam, Kepulauan Riau. Namun dalam perjalanan perahu diterjang gelombang hingga tenggelam. Dari 13 penumpang, 10 diantaranya ditemukan selamat. Aulia Ihsan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Jenazah Juliana Marins, pendaki asal Brasil yang terjatuh di jurang Gunung Rinjani, menjalani autopsi di sebuah rumah sakit di Denpasar, Bali. Dari hasil autopsi, korban diperkirakan meninggal 20 menit usai terjatuh dari jurang. Jenazah Juliana Marins, pendaki asal Brasil yang tewas terjatuh di jurang Gunung Rinjani, tiba di kamar jenazah Rumah Sakit Bali Mandara, Denpasar pada Kamis malam. Jasad wanita 32 tahun itu selanjutnya diotopsi guna mengetahui penyebab kematiannya. Jumat siang, dokter forensik Rumah Sakit Bali Mandara Ida Bagus Putu Alit memaparkan korban meninggal dunia sesaat setelah terjatuh ke dalam jurang. Bahwa bukti-bukti menunjukkan bahwa kematian itu ada segera terjadi. Mengapa demikian? Karena perdarahan yang begitu luas. Kemudian juga patah tulang dan luka-luka itu multiple. Jadi hampir pada seluruh tubuhnya, termasuk juga organ-organ dalam yang ada di dada dan di perut. Pengertian segera itu berapa jam? Jadi kata segera memang relatif ya. Jadi kalau kita perkirakan itu tidak lebih dari 20 menit. Jenazah Juliana Marins, pendaki asal Brasil, dievakuasi tim SAR dari jurang di kawasan Gunung Rinjani pada Rabu siang. Korban diketahui melakukan pendakian Gunung Rinjani pada Jumat 20 Juni bersama 5 pendaki dari berbagai negara.
Korban kemudian dilaporkan terjatuh dari tebing ke arah Danau Segara Anak di kedalaman 600 meter. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Diduga akibat korsleting rumah di permukiman padat Mambi, Mamasa, Sulawesi Barat ludes terbakar. Insiden serupa juga menghanguskan rumah 2 lantai di permukiman padat Meruya, Jakarta. Video amatir merekam kebakaran rumah 2 lantai di Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. Api dengan cepat menghanguskan sisi lantai 2 bangunan. Petugas damkar bergerak cepat menjinakkan si jago merah agar tak merambat ke rumah lain. Tak ada korban luka maupun korban jiwa. Insiden pada Jumat malam diduga akibat kebocoran tabung gas. Dari kompor, informasi dari warga. Meledak katanya bang, apa? Ya. Meledak katanya kompor apa gimana? Kompornya meledak langsung merambat ke atas. Kebakaran juga menghanguskan 2 rumah di permukiman padat Mambi, Mamasa, Sulawesi Barat. Kobaran api disertai asap tebal membubung tinggi. Banyaknya material dari kayu membuat si jago merah dengan cepat membakar bangunan. Warga berupaya memadamkan api dengan melempar air mineral kemasan gelas karena mobil damkar kesulitan menjangkau lokasi. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah personel damkar tiba di TKP. Peristiwa pada Jumat sore itu diduga akibat korsleting. Penyebab kebakaran ini untuk sementara diduga karena adanya korsleting listrik atau arus pendek. Saat ini kami melaporkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat dan anggota kami dari personil Polsek Mambi telah dilakukan secara manual dan syukur bahwa telah berhasil dipadamkan apinya. Tak ada korban luka maupun korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Saat ini penghuni rumah mengungsi ke rumah kerabat. Insiden serupa meluluh lantakkan kantor dinas pertanian Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Banyaknya material kayu membuat api dengan cepat membesar. Api baru bisa dijinakkan 2 jam kemudian setelah 4 unit mobil damkar dikerahkan. Diduga kebakaran pada Jumat dini hari akibat hubungan arus pendek listrik. Serta unit yang diturunkan sekitar 4 unit. 1 unit dari bantuan dari rekan-rekan damkar pada Panjang. Untuk asal api masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Tak ada korban luka maupun korban jiwa, namun 1 mobil dinas ikut terbakar dengan total kerugian miliaran rupiah. Tim Liputan melaporkan. Kebakaran hebat menimpa sebuah truk ekspedisi di ruas tol Kanci Pejagan, tepatnya di kilometer 221 Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat malam. Akibat insiden itu, lalu lintas di ruas tol dari Jakarta menuju Jawa sempat tersendat. Api berkobar melumat truk ekspedisi di ruas tol Kanci Pejagan, tepatnya di kilometer 221, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon pada Jumat malam. Api yang berada di boks belakang truk bermuatan paket dari Bekasi menuju Surabaya terus membesar dan menghanguskan muatan. Bahkan material paket yang mudah terbakar dan kencangnya tiupan angin membuat si jago merah kian tak terkendali. Petugas damkar mengerahkan 4 unit mobil damkar. Setelah berjibaku lebih dari 2 jam, petugas akhirnya bisa meredam kobaran api. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga berasal dari paket yang berada di truk. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Sang sopir berhasil menyelamatkan diri ketika diberitahu pengendara lain bahwa bagian belakang truknya terbakar. Sementara itu pemirsa, belasan hektar lahan di Kubu Raya, Kalimantan Barat yang berdekatan dengan Bandara Supadio hangus terbakar. Petugas yang berjibaku memadamkan api terkendala luasnya lahan serta terbatasnya sumber persediaan air. Petugas gabungan memadamkan lahan yang terbakar di Kecamatan Rasau, Kubu Raya, Kalimantan Barat. Petugas terkendala luasnya lahan serta terbatasnya akses ke sumber persediaan air. Selain itu, lahan yang merupakan tanah gambut cukup menyulitkan pemadaman sumber api yang berada di bawah lapisan tanah. Lokasi kebakaran yang tidak jauh dari Bandara Supadio membuat pemadaman harus berlangsung tuntas agar tidak mengganggu penerbangan. Agar kiranya janganlah melakukan pembakaran dalam kondisi seperti ini. Dampaknya ini luar biasa.
Pertama, ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan, kita mempunyai objek yang sangat vital yang namanya Bandara Supadio. Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan di Kuburaya, Kalimantan Barat semakin meluas. Di Kecamatan Rasau Jaya, lahan yang terbakar mencapai seluas 1 hektar. Petugas pemadam gabungan berjibaku padamkan api agar tidak merambat ke permukiman penduduk. Dampak dari kebakaran lahan dan hutan ini membuat jalan penghubung lintas kecamatan pun diselimuti asap pekat. Petugas mengalami kesulitan memadamkan api lantaran lokasi titik api yang sulit dijangkau serta minimnya sumber air. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran lahan ini, apakah disengaja atau sebab lain. Informasi lain, pemirsa, bayi laki-laki diduga baru dilahirkan ditemukan di area persawahan di Sampang, Jawa Timur. Kondisi bayi memprihatinkan, selain tanpa busana, tali pusar juga masih melekat pada perut bayi. Ya Allah, ya Allah. Warga desa Ketapang Barat, Sampang, Jawa Timur gempar setelah mengetahui adanya seorang bayi di area persawahan Kamis sore. Warga kemudian membawa bayi malang itu ke posyandu untuk mendapatkan penanganan medis. Saat ditemukan, kondisi bayi memprihatinkan. Selain tanpa busana, tali pusar juga masih menggantung di perut bayi. Bayi berjenis kelamin laki-laki itu pertama kali ditemukan anak-anak yang sedang bermain layang-layang. Saksi mendatangi TKP dan benar menemukan seorang bayi laki-laki dengan ari-ari tali pusarnya masih melekat. Mengetahui hal tersebut, saksi langsung membawa bayi tersebut ke rumah Desa Ketapang Barat untuk diperiksakan, dan selanjutnya Bidan Desa Ketapang Barat melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ketapang. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Kini kita lanjutkan informasi pagi hari ini, pemirsa. Seorang wisatawan asal Polandia terlibat insiden dengan sejumlah warga di Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Diduga salah paham, pria itu emosi dan mencoba mengusir warga yang mengikutinya. Lari. Dia bahaya orang. Dia bule. Video amatir memperlihatkan saat seorang turis berselisih paham dengan warga di kawasan wisata Kars, Kelurahan Layang-Layang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Pria itu mengambil batu dan berusaha mengusir warga yang mengikutinya. Warga yang ketakutan berlari menghindari turis yang emosi. Setelah video viral di media sosial, polisi kemudian turun tangan, meminta keterangan dari turis berkewarganegaraan Polandia tersebut. Pria 42 tahun itu mengaku merasa risih karena sejumlah anak-anak dan warga mengikutinya dan menyebutnya gila. Agak risih dengan... risih karena ya itu tadi mungkin keterbatasan bahasa. Dia diikuti berarti ya? Diikuti dengan diikuti sama anak-anak. Sana orang juga kaget. Kenapa ada bule. Kaget? Karena mungkin baru kali itu melihat ada wisatawan asing bule yang jalan kaki. Apalagi di wilayah pelosok ya? Apalagi di wilayah pelosok. Jalan sendiri. Ada itu yang memicu warga mengikutinya. Ada yang naik motor, ada juga yang jalan kaki, anak-anak kecil. I said go away and they still stop following me. Say took a stone and bamboo stick, say away. Just like that. Yes. After some time, I said, please, go away. Say, because I will snap. And then they got scared, they left me, and I continue my trekking. Sementara dari hasil pemeriksaan, wisatawan asal Polandia itu memiliki dokumen perjalanan yang sah, lengkap, dan masih berlaku. Dari interview awal itu adalah sebagai turis yang mungkin miskomunikasi atau apa, nanti kita akan lakukan pemeriksaan di kantor imigrasi. Menghindari hal yang tidak diinginkan, pihak imigrasi Kota Makassar membawa turis tersebut untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. 2 pelajar perempuan tewas di lokasi kejadian ketika motor yang mereka tumpangi bertabrakan dengan bus pariwisata di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sementara kecelakaan maut juga terjadi di Jalan Raya Banyumas, Jawa Tengah ketika sebuah truk sembako menabrak tembok rumah warga karena truk tewas akibat terjepit kabin kendaraan.
Petugas SAR gabungan dibantu warga berupaya mengevakuasi kernet dan pengemudi truk yang mengalami kecelakaan di Desa Karangsalam, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Truk sembako yang mereka tumpangi baru saja menabrak tembok rumah warga setelah melaju tak terkendali di jalur menurun tajam pada Jumat malam. Kondisi kedua korban yang terjepit di kabin kendaraan menyulitkan tim SAR melakukan evakuasi. Tim SAR bahkan terpaksa memotong sebagian kabin truk. Setelah berjuang selama lebih dari 1 jam, kedua korban berhasil evakuasi. Namun nyawa kernet truk tak bisa diselamatkan, sementara sang sopir selamat kendati terluka. Kecelakaan diduga disebabkan rem truk blong ketika melaju di jalan menurun. Tak ada korban dari penghuni rumah yang ditabrak truk. Truk bermuatan makanan dari Jakarta menuju Jogja. Di Tanjakan Muria, Kemeranjen, Banyumas mengalami rem blong dan truk menabrak dinding tembok dan 1 orang terjepit. Pada pukul 19.45 korban yang terjepit dapat dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia. Korban luka dan meninggal dunia dilarikan ke Rumah Sakit Medik Lestari di Kecamatan Buntu, Kabupaten Banyumas. Sementara itu kecelakaan maut juga terjadi di Jalan Raya Tuban Widang, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Jumat siang. Bus pariwisata yang melaju dari arah Tuban menuju ke timur bertabrakan dengan sepeda motor yang ditumpangi 2 pelajar perempuan dari arah berlawanan. Kerasnya benturan membuat kedua korban terlempar sejauh 6 meter. Kecelakaan diduga karena sopir bus lalai saat mendahului kendaraan di depannya. Untuk sopir sekarang posisinya kita amankan di Polres karena sementara dimintai keterangan dan diminta pertanggungjawaban atas meninggalnya 2 korban tersebut. Oh 2 ya? Berkembang 1 meninggal. Itu berarti setelah ditangani dan meninggal di tempat itu 1, kemudian yang penumpangnya kita bawa ke puskesmas, akhirnya berkembang meninggal. Di perjalanan berarti Di perjalanan. Polisi telah melakukan olah TKP dan mengumpulkan barang bukti untuk menangani kasus ini. Tim Liputan melaporkan. Ya, tidak hanya merendam Jalan Pantura, banjir rob di Kabupaten Demak, Jawa Tengah juga merendam sejumlah permukiman warga. Akibatnya warga tak bisa menempati rumahnya hingga berbulan-bulan lamanya. Bencana banjir rob masih menghantui kawasan pantai utara Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Tak hanya mengganggu rantai distribusi, pasang air laut juga menenggelamkan beberapa desa yang ada di Kecamatan Sayung. Banjir rob yang datang puluhan tahun lalu sampai saat ini belum juga surut. Bahkan banyak warga yang membuat jembatan untuk menuju rumah mereka yang sudah terendam berbulan-bulan lamanya. Ada juga warga yang memilih mendirikan rumah apung. Sebagian warga yang bertahan juga membuat tanggul dari tanah agar bisa menjangkau rumahnya. Ketika harus berbicara persoalan kerugian ya elektronik dan lain sebagainya, ada springbed dan lain sebagainya, kalau pecah ya juga ini ya, masuk kerugian juga. Banjir untuk tahun ini saja, ini sudah 8 bulan, 8 bulan belum surut nih. Jadinya ya yang jelas kerugiannya banyak untuk yang ada di masyarakat. Selain menenggelamkan jalan dan permukiman, banjir rob juga merendam lahan pertanian dan tambak warga. Ali Mustafirin melaporkan dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sejumlah pertokoan di Palmerah, Jakarta diserang ribuan ekor ulat bulu. Kemunculan ulat bulu membuat warga mengalami gatal-gatal. Ribuan ekor ulat bulu menyerang sejumlah pertokoan di Jalan Kemanggisan Raya, Palmerah, Jakarta Barat. Serangga hama itu menumpuk dan berjalan di tembok ruko. Keberadaan kawanan ulat bulu bahkan sampai ke area parkiran. Kemunculan ulat bulu sudah terjadi selama sepekan, khususnya saat cuaca hujan. Kawanan serangga itu datang dari sebuah pohon yang bersebelahan dengan kawasan pertokoan. Sejumlah pekerja dan warga mengalami gatal-gatal di bagian kulit. Guna mengantisipasi resiko serupa, warga membersihkan ulat bulu yang berjatuhan ke jalan. Ini dari pas hujan. Hujan ular bulu naik dari pohon sebelah. Nah, terus nyarang di situ dah. Dari kapan, Bang? Ya, kalau ini udah 4 harian dah. Sekelompok remaja diamankan saat aparat kepolisian menggerebek lokasi pesta minuman keras di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari hasil pemeriksaan, keempat remaja yang diamankan ternyata hendak melakukan aksi tawuran.
Tim Resmob Polsek Panakukang Kota Makassar mendapati sekelompok remaja tengah asyik menenggak miras saat melakukan patroli di daerah rawan tawuran. Polisi mengamankan 4 remaja di bawah umur, sejumlah botol miras tradisional, dan pengeras suara yang mengiringi pesta miras mereka. Dari pemeriksaan terungkap, keempatnya akan berbuat onar dengan menggelar tawuran melawan remaja kampung lain. Petugas yang melakukan pengembangan meringkus seorang penjual miras dengan barang bukti puluhan botol minuman keras tradisional dan uang hasil penjualan. Pada saat kami mengamankannya, kemudian kami lakukan pendalaman terkait masalah miras yang mereka konsumsi. Setelah itu kami melakukan pengembangan lagi dan kami mendapati penjual beserta barang mirasnya itu kurang lebih 70 botol. Selanjutnya, keempat remaja laki-laki dan seorang penjual miras itu dibawa ke Mapolsek Panakukang, Kota Makassar untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Rais Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ibu di Bekasi, Jawa Barat terbaring kritis usai ditusuk anak kandungnya. Fokus Pagi segera kembali. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi. Pemirsa, warga Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat digegerkan dengan penganiayaan yang diduga dilakukan seorang anak terhadap ibu kandungnya. Korban ditusuk dengan pisau dapur hingga luka di beberapa bagian tubuhnya. Dalam keadaan kritis, seorang ibu rumah tangga dilarikan ke Rumah Sakit Bakti Kartini, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Wanita berusia 58 tahun itu mengalami luka di tangan, wajah, kaki, dan pinggang akibat tusukan senjata tajam yang diduga dilakukan putra kandungnya. Peristiwa itu terjadi di rumah mereka di Jalan Makmur, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, 20 Juni lalu. Korban yang terluka parah keluar rumah, minta pertolongan. Ketua RT yang mendapat laporan bergegas menolongnya. Itu pun kondisinya sudah berlumuran darah, udah parah. Lukanya itu di pergelangan tangan, di pipi sebelah kiri, di paha, sama di atas mata kaki. Pelakunya langsung sendiri ya. Itu korban ibu kandung, Pak? Ibu kandung, betul. Untuk motif ya, memang selama ini tertutup ya. Jadi mungkin dibilang dendamnya nggak ada dendam, soalnya info dari kakaknya siang itu habis diruqyah anak itu. Habis diruqyah pas pulang mungkin malam kejadian seperti itu. Mungkin dia nggak ingat ruqyah barangkali seperti itu. Tanpa perlawanan, terduga pelaku lalu ditangkap polisi di rumahnya. Disita sebilah pisau dapur yang digunakan untuk melukai sang ibu. Untuk mengungkap motif penganiayaan, pria berusia 28 tahun itu diperiksa di Mapolres Bekasi Kota. Petugas juga memeriksa kesehatan jiwa terduga pelaku. Sudah diamankan, tapi kemudian tes kesehatan karena memang dari pihak keluarga sendiri, ibu kandungnya dan ini menyampaikan bahwasanya memang anaknya ada gejala kesehatan. Untuk pelaku sendiri sudah diamanin juga? Sudah, ya nanti kita ini. Sementara itu, karena luka-lukanya, korban dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna mendapatkan perawatan medis. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Kesal karena rumah anak perempuannya kerap dirusak, seorang pria di Tegal, Jawa Tengah membunuh mantan kekasih anaknya. Korban dipukul dengan kayu dan ditikam dengan pisau di sebuah pekarangan. Sini, pelaku saudara Mali sudah diamankan. Pria bernama Mali ini tak berkutik tatkala disergap anggota Satreskrim Polres Tegal saat nongkrong di sebuah warung di kawasan Lebak Siu, Tegal, Jawa Tengah, Jumat dini hari. Beberapa jam sebelumnya, terduga pelaku diduga membunuh seorang pria, mantan kekasih anaknya. Korban dianiaya di sebuah pekarangan di Desa Timbang Reja, Kabupaten Tegal. Kepalanya dihantam dengan batang kayu. Tak hanya itu, leher korban juga ditikam dengan sebilah pisau. Peristiwa itu diduga karena terduga pelaku kesal dengan ulah korban yang merupakan mantan kekasih anaknya. Korban kerap mengamuk dan merusak rumah anak terduga pelaku. Kalau motif sementara hanya rasa kesal atau jengkel anaknya diganggu rumahnya terus oleh korban ya. Oleh korban.
Untuk mengungkap penyebab kematian korban, dilakukan otopsi di RSUD Dr. Suselo Tegal. Sementara terduga pelaku diperiksa di Mapores Tegal untuk mengungkap motif pembunuhan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Tegal, Jawa Tengah. Gara-gara cemburu, seorang pria di Pematang Siantar, Sumatera Utara tega membunuh kekasihnya. Tindakan keji terjadi setelah tersangka melihat isi ponsel korban yang berkirim pesan mesra dengan lelaki lain. Suasana bekas hotel yang dijadikan indekos di Jalan Mbah Binonom, Pematang Siantar, Sumatera Utara mendadak mencekam dan ramai didatangi warga pada malam hari. Ya, mereka berkerumun di depan indekos karena mendengar kabar temuan jasad perempuan di dalam kamar. Rupanya jasad yang ditemukan merupakan sosok wanita yang dilaporkan hilang selama 3 hari oleh keluarganya. Kematian korban terungkap setelah pihak keluarga membuat laporan ke polisi. Wanita berusia 28 tahun tak ada kabar selama 3 hari sejak berpamitan menemui pacarnya. Keluarga yang mengetahui hubungan asmara korban dengan kekasihnya mendatangi indekos tempat pria itu tinggal. Saat disambangi, kekasih korban enggan membukakan pintu kamar indekosnya. Melihat gerak-gerik yang mencurigakan, pihak keluarga pun memaksa masuk. Alangkah kagetnya saat pintu terbuka, keluarga menemukan korban dalam keadaan tewas mengenaskan. Di tubuhnya terdapat luka tusuk. Jasad yang mulai membusuk disembunyikan di bawah kasur. Panik karena warga menemukan jenazah di kamarnya, kekasih korban mencoba kabur. Namun pelariannya gagal usai pria 30 tahun tersebut diringkus massa. Karena dia mendengar ada apa, bongkaran gedor-gedor, si laki-laki kabur, langsung dikejar. Belum sempat orang itu masuk. Udah itu ketangkaplah. Polisi yang mendapat laporan melakukan olah TKP. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi untuk diotopsi. Sementara kekasih korban diamankan ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Korban dan tersangka yang sudah menjalin hubungan selama 7 tahun diduga kerap tinggal bersama di rumah indekos. Saat dilakukan penggeledahan, polisi temukan sejumlah pakaian korban di dalam lemari. Berbekal barang bukti dan hasil pemeriksaan intensif, kekasih korban akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Kepada polisi, pria yang sehari-hari bekerja serabutan mengaku tega menghabisi nyawa pacarnya karena cemburu. Ia melihat isi ponsel korban yang berkirim pesan mesra dengan lelaki lain. Dari penyelidikan awal, motifnya awal ya cemburu karena korban dan tersangka itu pacaran sudah hampir 7 tahun. Jalinan asmara berujung maut terjadi saat keduanya bertengkar hebat di dalam kamar indekos. Tersangka emosi membaca pesan dari lelaki lain di ponsel korban. Ia menganiaya kekasihnya hingga tewas. Melihat pujaan hatinya sudah tak bernyawa, tersangka membersihkan TKP dan menyembunyikan jasad korban di bawah kasur. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Tim Liputan melaporkan. Oknum polisi dari Polrestabes Medan yang kedapatan melakukan pungli kepada pemotor menjalani penempatan khusus selama 30 hari. Sang oknum Bintara itu juga meminta maaf terkait aksi pungli kepada pengendara motor wanita. Video berisi adegan polisi yang melakukan pungutan liar atau pungli kepada pemotor di Jalan Panjang Merah Medan, Sumatera Utara ini viral di media sosial. Buntutnya, Bintara polisi itu diperiksa Propam Polrestabes Medan. Usai diperiksa, polisi itu meminta maaf dan berjanji tidak akan melakukan pungli lagi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya terkhusus kepada institusi Polri. Karena saya sudah menyalahgunakan wewenang saya yang seharusnya kemarin pelanggar, seharusnya saya tindak. Karena melawan arus. Nah, kami juga manusia biasa tidak luput dari kesilapan. Akibat perbuatannya, Rudi menjalani penempatan khusus selama 30 hari dan terancam sanksi demosi. Kemudian kami juga telah melakukan pengamanan di ruang khusus. Dan nantinya akan kita minta ya, PH dari si hukum ya, Polrestabes Medan kemungkinan akan didemosi. Aksi pungli itu ramai lantaran saat terjadi pelanggaran bukannya ditindak, namun polisi itu malah meminta uang kepada pelanggar. Uang hasil pungli itu lalu digunakan sang oknum untuk membeli sarapan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan, Sumatera Utara.
Pria mengaku polisi diduga melakukan penipuan dengan modus transaksi palsu di sejumlah toko di Bandung, Jawa Barat. Kejahatan pelaku membuat para korban merugi hingga miliaran rupiah. CCTV merekam gerak-gerik pria diduga melakukan penipuan terhadap kasir toko elektronik di Ciparai, Bandung, Jawa Barat. Lelaki itu berpura-pura membeli salah satu barang elektronik lalu melakukan transaksi palsu. Segel udah terbuka, saya paksa maksudnya tuh ya udah gak apa-apa transfer. Terus dia nunjukin buktinya bahwa itu berhasil. Nah saya sudah langsung dikebosin, nggak langsung. Cuman saya kayak sibukin sama dianya sampai-sampai saya lupa. Di toko lain, pria yang sama menjalankan kejahatannya di toko helm di Cileunyi. Korban mengalami kerugian jutaan rupiah. Transaksi menggunakan QRIS. Setelah dia men-scan barcode, lalu men-scan barcode itu, lalu menunjukkan bukti transfernya ke karyawan saya, lalu difoto, setelah itu melakukan. Setelah pelaku pergi, saya cek datanya, ternyata itu rekeningnya gak rekam, dan lain tidak masuk rekening. Gitu. Setelah dicari tahu, ternyata pelaku itu mentransfer melalui aplikasi sebuah catatan keuangan. Kejahatan pelaku yang terekam kamera pengawas itu beredar luas di media sosial. Menurut polisi, pria tersebut telah melakukan penipuan di 10 tempat dengan total kerugian mencapai miliaran rupiah. Lelaki yang mengaku sebagai anggota kepolisian itu kini dalam pengejaran aparat. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Hendak mengedarkan sabu-sabu, seorang pria di Sijunjung, Sumatera Barat disergap polisi. Dari tangan pelaku, polisi menemukan 3 paket sabu-sabu siap edar dan uang tunai. Tersangka peredaran sabu-sabu bernama Megrio Handika ini tidak berkutik saat disergap anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sijunjung di Jorong Taratak Baru, Sijunjung, Sumatera Barat, Kamis siang. Pria berusia 39 tahun itu diringkus saat hendak menjual sabu-sabu kepada pelanggan. Setelah digeledah, polisi mendapati 3 paket sabu-sabu siap edar seberat 6,14 gram serta uang tunai. Pelaku berhasil kami amankan dengan barang bukti diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kertas plastik corona bening dengan jumlah berat lebih kurang 6,14 gram. Penangkapan terhadap tersangka merupakan hasil pengembangan dari pengungkapan peredaran narkoba yang dilakukan Polres Sijunjung. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman minimal 5 tahun dan maksimal seumur hidup penjara. Safa Atul Ulum melaporkan dari Sijunjung, Sumatera Barat. Berpura-pura meminta sumbangan seorang wanita di Kota Medan, Sumatera Utara mencuri telepon genggam saat pemiliknya lengah. Hasil pemeriksaan polisi, pelaku telah 12 kali melancarkan aksinya itu. Polisi saat masih mengejar pacar pelaku yang diduga sebagai otak pencurian. Saat ini, anggota unit Reskrim Polsek Medan Timur meringkus wanita tersangka pencurian ponsel di Kota Medan, Sumatera Utara. Dari pemeriksaan polisi, tersangka melancarkan aksinya sebanyak 12 kali di sejumlah lokasi. Ponsel curian kemudian dijual Rp500.000. Hasil penjualan dibagi 2. Tersangka mendapatkan Rp100.000 dan Rp400.000 diserahkan kepada kekasih tersangka. Dia melakukan pencurian handphone dengan modus memasuki toko atau apotik dengan modus meminta sumbangan. Pada saat dia meminta sumbangan sambil melihat-lihat situasi aman atau tidak kiri kanan, dia melihat handphone langsung mengambilnya. Sebelum diringkus, tersangka melancarkan aksinya di sebuah apotek Jalan Haji Muhammad Said, Kota Medan, Minggu 22 Juni lalu. Saat itu, tersangka datang meminta sumbangan. Namun saat penjaga lengah, tersangka mengambil ponsel dari atas meja. Bermodalkan rekaman CCTV, korban kemudian melaporkan tersangka kepada polisi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Pura-pura belanja, pria di Palembang, Sumatera Selatan nekat mencuri uang di laci kasir minimarket. Akibatnya minimarket alami kerugian jutaan rupiah.
Rekaman CCTV memperlihatkan pria bertopi masuk ke sebuah minimarket di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Sambil memantau situasi, lelaki itu dengan cepat ke arah laci kasir lalu menggasak uang di dalamnya. Setelah menyembunyikan uang hasil curian di saku celana, pelaku pergi meninggalkan lokasi. Karyawan minimarket baru menyadari kehilangan uang setelah melihat laci kasir dalam kondisi terbuka. Pihak minimarket alami kerugian Rp3.500.000. Pencurian pada Jumat siang itu telah dilaporkan ke pihak berwajib. Sepeda motor milik warga di Kemayoran, Jakarta Pusat raib di gondol maling. Korban sempat mengejar pelaku namun upayanya tak berhasil. Dua pria terekam kamera pengawas mencuri sepeda motor milik warga di Jalan Angkasa Dalam, Kemayoran, Jakarta Pusat. Korban berusaha mengejar sambil berteriak maling. Menurut keterangan korban, motor yang dicuri memang dalam keadaan menyala. Ia hanya meninggalkan sebentar untuk mengambil sandal di dalam rumah. Berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Pusat. Guna memberikan hak pendidikan kepada para narapidana, Direktorat Jenderal Permasyarakatan mendirikan kampus di Lapas Banyumas, Jawa Tengah. Warga binaan mendapatkan materi pelajaran dari pendidik profesional. Berada di balik jeruji besi tentunya tak menghalangi langkah mereka untuk menggapai mimpi. Tercatat sebanyak 25 warga binaan sebagai mahasiswa jurusan manajemen di kampus yang didirikan di Lapas Kelas 2A Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah ini. Tak jauh berbeda dengan kampus pada umumnya, secara tatap muka para warga binaan mendapatkan materi dari pendidik profesional yang didatangkan dari sejumlah perguruan tinggi. Selama sepekan mereka mengikuti kelas sebanyak 4 kali. Ya, dengan adanya kampus di dalam lapas itu menjadikan harapan baru, Pak, buat orang-orang yang sedang terkena hukuman kayak saya. Saya jadi bersemangat kembali bahwa ternyata dulu waktu di luar pengen kuliah nggak bisa, malah di sini malah bisa. Jadi timbul semangat baru, Pak. Didirikan kampus pembangunan ini tentunya bertujuan untuk memenuhi hak warga binaan di bidang pendidikan serta mengembangkan potensi diri. Ini adalah kesempatan bagi warga binaan yang haknya hanya dibatasi untuk hilang kemerdekaan. Untuk haknya mendapatkan pendidikan dan pembimbingan ini sudah diatur dalam undang-undang menjadi salah satu bagian hak dari warga binaan yang dibina selama mereka menjalani masa pidana di dalam lapas. Diharapkan ilmu dan ijazah yang didapatkan para warga binaan menjadi bekal saat mereka kembali ke masyarakat. Mardianto melaporkan dari Banyumas, Jawa Tengah. Serangan Zionis Israel kembali menewaskan 42 warga Palestina. Fokus pagi akhir pekan segera kembali usai jeda berikut ini. PR-nya nggak habis. Ada yang baru dan bikin seru nih buat kamu. Denkau Choco Crunch, lebih seru dari susu coklat biasa. Dengan kombinasi unik DHA dan zat besi, bikin semangat belajar lagi. Superstar. Kiri, kanan, atas, bawah, luar, dalam. Full coklat. Superstar, full coklatnya. Kiri, kanan, atas, bawah, luar, dalam. Full coklat. Superstar, full coklatnya, super enaknya. AFC Women's Asian Cup Qualifiers, Stadion Sport Center Kelapa II Tangerang. Besok malam pukul 19.30. Perjuangan menuju putaran final Piala Asia segera dimulai. Laga perdana Timnas Putri Indonesia akan menghadapi lawan tangguh Kyrgyz Republic. Dukung dan saksikan perjuangan Garuda Pertiwi membela Merah Putih Indonesia versus Kyrgyz Republic besok malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar dan video. Temukan rahasia kulit indah dan mempesona. Wonder Mist, setetes keajaiban menyempurnakan kecantikan alami. Dengan kandungan starenol, inovasi yang telah diuji oleh para ahli di Korea. Sentuhan cahaya yang membangkitkan percaya diri. Wonder Mist, beauty begins from the wonder in you. Ayo gerah harus waktunya Musitis baru seger gegesnya sudahnya
Cuma nipis madu, suaranya halus, gak nusuk. Nipis madu, segar nipisnya, suasananya. Gue Ariel, gue pilih mie sedap karena inovatif dan berani beda. 20 tahun full innovation. Kriuknya makin banyak, I love it. Nih gue approve banget sih. Mie sedap goreng, terasa sedapnya dari suapan pertama. Dari Wings Food. Gelora Bung Karno, 15, 18, dan 21 Juli. Dukung dan saksikan perjuangan Timnas Indonesia U23 di turnamen internasional ASEAN Under-23 Mandiri Cup. Indonesia juara! Baru Lactogro Pro dengan 0 gram sukrosa. Satu-satunya susu dengan Lactobacillus reuteri untuk tubuh aktif dan berpikir kreatif. Lactogro Pro. Siap aktif dan kreatif. Masuki dunia Majika. Temukan keharuman yang mempesona. Flower Power, Aqua Indigo, Summer Paradise. Raih semua bintang di edisi spesial kolaborasi Magic 5. Majika, hidupkan keajaiban. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Olala Milky Jelly Drink. Sensasinya terawan awan, lembut dan kenyal. Ada Korean strawberry dan Swiss coklat. Rasa susu dan jelinya mind blowing. Isinya banyak, seru enaknya nggak habis-habis. Buruan cobain, cuma 2.000 dari Wings Food. Tinggi badan bisa halanginya untuk belajar. Makanya aku beri Iya dan Kau Grow Plus baru. Advance Excel Nutri Plus bantu penuhi nutrisi untuk tambah berat dan tinggi badan. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Nurul Cinta. Dan saya Ilham Mardiansyah. Pemirsa, perang 2 pekan antara Iran dan Israel sempat mengganggu jadwal kepulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air. Namun setelah gencatan senjata, perjalanan jemaah haji dari Tanah Suci kembali lancar. Peluk cium dan tangis haru mewarnai kepulangan ratusan jemaah dan petugas haji kloter 32 asal kota Bekasi, Jawa Barat di Asrama Haji Embarkasi, Jakarta Bekasi, Jumat siang. Kendati sempat dilanda kecemasan menyusul terjadinya perang antara Iran dan Israel, namun para jemaah mengaku perjalanan dari Tanah Suci lancar tanpa kendala yang berarti. Kalau terkait konflik antara Iran dan Israel itu paling kendalanya ketika kita mau pulang. Itu ada berita-berita atau isu-isu bahwa ada sedang ada bom lewat atau sedang ada pengeboman, sehingga ya kita khawatir juga gitu kan. Cuma alhamdulillah ini untuk kloter 32 alhamdulillah lancar karena saat ini sedang gencatan senjata. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengakui sempat ada penundaan kepulangan jemaah sebanyak 2 penerbangan ketika perang Iran-Israel yang berlangsung selama 2 pekan. Namun setelah gencatan senjata, kini pemulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air berlangsung normal. Ada 2 penerbangan, tetapi itu hanya berapa jam selisihnya. Berkat doanya semua para jemaah, maka getting better kan sekarang ini ya. Artinya, pesawat yang tadinya lewat di sekitar Qatar itu sekarang lewat. Dan mudah-mudahan sudah tidak akan lagi ada peperangan di sana sehingga lancar semua komunikasi. Umrah juga berpengaruh loh nanti itu ya. Maka itu tidak ada yang diuntungkan oleh sebuah peperangan. Maka itu sebelum kita dihabiskan oleh perang, mari kita selesaikan peperangan itu sendiri. Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH menyebutkan sebanyak 52% jemaah haji Indonesia telah tiba di tanah air. Seluruh jemaah gelombang pertama telah diterbangkan ke tanah air dan kini tersisa jemaah gelombang kedua yang secara bertahap dipulangkan dari Madinah. Tim Liputan melaporkan. Tim medis Indonesia akan kembali diberangkatkan untuk merawat korban serangan Israel di Gaza, Palestina. Serangan terbaru Israel kembali menewaskan 42 orang warga Palestina. Serangan udara Israel mengguncang kamp pengungsi Jabalia di jalur Gaza pada Jumat pagi. Sejumlah bangunan dan kendaraan hancur akibat hantaman rudal. Warga berupaya menyelamatkan korban yang tertimbun reruntuhan. Beberapa korban langsung dilarikan menggunakan ambulans. Tangis keluarga korban pecah meratapi serangan tragis yang menimpa sanak saudara mereka. Pemandangan pilu juga terlihat di Rumah Sakit Nasr, RSA Shifa, dan RS Al-Ahli, tempat para korban dievakuasi. Menurut pihak rumah sakit, total ada 42 korban tewas akibat serangan Israel. Beberapa di antaranya merupakan anak-anak.
Krisis kemanusiaan di jalur Gaza kian memprihatinkan. Ribuan warga yang mengungsi akibat serangan Zionis Israel kini harus menghadapi kelaparan. Setiap hari mereka mencoba mendapatkan makanan dari pusat distribusi bantuan yang dijalankan Amerika Serikat. Namun, banyak yang pulang dengan tangan hampa. Menurut warga, distribusi bantuan yang dikelola oleh kontraktor swasta di bawah dukungan Israel dan Amerika Serikat ini justru menjadi medan berbahaya. Mereka harus melewati ancaman tembakan hanya untuk mendapat sedikit makanan. Sementara itu, Lembaga Kemanusiaan Bulan Sabit Merah Indonesia akan kembali memberangkatkan tim darurat medis ke jalur Gaza, Palestina. Pada pemberangkatan tim medis darurat Bulan Sabit Merah gelombang 3, akan ada 6 dokter yang siap mengobati warga Palestina yang terluka akibat peperangan. Selanjutnya di gelombang keempat, juga akan ada 6 dokter lainnya yang akan diberangkatkan melalui Yordania. Satu tim kemanusiaan terdiri dari dokter spesialis mata, ortopedi, spesialis kandungan, dan dokter umum. Batas kemanusiaan itu tidak dibatasi oleh agama, politik, bangsa. Ada kesempatan untuk kita berbuat sesuatu ke sana, kita bismillah, insya Allah atas persetujuan dengan keluarga kami juga dan rekan-rekan seperjuangan, bismillah, mudah-mudahan ikhlas karena Allah SWT. Selama 2 pekan, para sukarelawan kemanusiaan akan bertugas di Rumah Sakit An-Nasr di Khan Yunis, Gaza Selatan. Tim Liputan melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyambut kunjungan dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Dalam pertemuan keduanya, sepakat untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Presiden Prabowo Subianto menyambut kunjungan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Kepresidenan Jakarta. Keduanya membahas berbagai isu mulai dari kerjasama bilateral hingga global. Salah satu yang dibahas adalah konflik Iran-Israel. Baik Prabowo maupun Anwar Ibrahim menyambut baik gencatan senjata yang telah disepakati. Indonesia dan Malaysia berharap perdamaian Iran-Israel bisa langgeng. Prabowo dan Anwar juga mendukung kemerdekaan Palestina. Selama ini kedua negara terus memprotes keras atas kekejaman Israel terhadap warga Palestina. Kita menyambut baik adanya gencatan senjata antara Israel dan Iran. Kita berharap ini bisa langgeng, bisa terus menuju penyelesaian yang damai. Mengenai Palestina, kita tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, Kerajaan Arab Saudi mengganti kiswah Ka'bah. Kiswah seberat 1,4 ton dibuat selama 11 bulan dengan anggaran 100,8 miliar rupiah. Malam jelang Tahun Baru kalender Islam 1 Muharram 1447 Hijriah atau Rabu malam, Kerajaan Arab Saudi mengadakan upacara pergantian kain penutup Ka'bah atau kiswah. Proses pergantian kiswah dilakukan manual oleh para petugas khusus di Masjidil Haram. Dengan hati-hati, mereka menaikkan kiswah yang baru menutupi bangunan Ka'bah. Sementara petugas lainnya membuat lingkaran penjagaan di sekitar Ka'bah agar para jamaah haji dan umroh tidak mengganggu prosesi pergantian kiswah. Kain kiswah seberat 1,4 ton itu bertuliskan ayat Al-Quran dengan diisi 825 kg sutra alami, 120 kg benang berlapis emas, 60 kg benang berlapis perak. Kain kiswah warna hitam berkaligrafi benang emas itu dibuat selama 11 bulan agar pengerjaan dapat dilakukan dengan teliti dan hati-hati. Anggarannya mencapai 25 juta rial atau setara dengan 108 miliar rupiah. Pergantian kiswah memiliki simbol menyambut Tahun Baru Hijriah dengan penuh harapan dan kesucian hati. Ya, jutaan umat muslim mengunjungi Masjidil Haram di Mekah untuk ibadah umroh dan haji. Ka'bah menjadi arah kiblat ibadah sholat 5 waktu umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Ya, perayaan Tahun Baru Islam juga digelar di sejumlah daerah di tanah air. Ya, tradisi digelar untuk mempererat tali silaturahmi. Ribuan orang berebut gunungan hasil bumi di depan alun-alun Ponorogo, Jawa Timur, merayakan pergantian Tahun Baru Islam.
Dalam hitungan menit, 2 gunungan berisi sayur dan buah-buahan ludes. Sebelum diperebutkan, 2 gunungan diarak bersamaan kirap pusaka dari kota lama menuju alun-alun. Tradisi yang digelar sebagai bentuk syukur dan mempererat tali silaturahmi. Kirap pusaka tidak sekedar pusaka, tapi yang kita kira pada spirit sama doa agar bergandeng erat, bergerak cepat menuju porong hebat itu disokong oleh banyak pihak. Semua unsur harus bergerak. Berbeda dengan di Ponorogo, di Kuningan, Jawa Barat, momen pergantian tahun baru Islam dimanfaatkan warga untuk mencuci kuda. Iya, ini menjadi tradisi turun-temurun yang diyakini membawa keberkahan serta wujud syukur. Tradisi memandikan kuda membuat tempat ini jadi tempat wisata dadakan yang dikenal dengan nama pemandian kuda Siwindu. Sementara itu, ribuan orang mengikuti tradisi lampah budaya Mubeng Beteng atau mengelilingi benteng Keraton Yogyakarta memperingati tahun baru Islam pada Jumat dini hari. Tanpa berbicara, warga bersama sejumlah abdi dalam mengelilingi 4 pojok benteng keraton sejauh 5 km. Tradisi ini sebagai bentuk refleksi diri sekaligus bagian dari upaya pelestarian budaya yang syarat nilai-nilai spiritual. Tim Liputan melaporkan. Beragam tradisi mengiringi perayaan Tahun Baru 1 Muharram. Tradisi jamasan pusaka Keraton Yogyakarta kembali digelar di Sendang Kawido, Daren, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara di Sleman, Yogyakarta, tradisi pemandian kebo bule disaksikan sejumlah wisatawan. Setiap malam 1 Suro kebo bule ini. Setiap tanggal 1 Suro atau di hari Tahun Baru Islam Muharram, sejumlah kebo bule Keraton Kasunanan Surakarta ini dimandikan di Embung Padukuhan Duet, Sleman, Yogyakarta, Jumat sore. Sebelum 3 kebo bule dimandikan, 1 kebo jantan dikalungi rangkaian bunga sebagai tanda dimulainya awal Tahun Baru Islam. Air permukaan embung lantas ditaburi bunga yang juga memiliki makna kesucian diri. Pengunjung antusias menyaksikan tradisi pemandian kebo bule yang kebetulan sedang berwisata. Yang menarik apa tadi yang menarik? Yang menarik pas lagi saat mandiin kerbaunya masuk itu pas lagi di sebar bunga itu benar-benar sakralnya dapat loh menurut saya ya sebagai orang Jawa. Ini sebagai awal dimulainya ritual kirap, kemudian yang kedua sebagai karena jantan itu melambangkan sebagai seorang pemimpin. Ya, dia kan hari ini memimpin kirap. Harapannya dia sebagai seorang pemimpin memegang amanah sebuah kalung atau sebagai bentuk sebagai simbol mahkotanya itu dengan tahun baru ini yaitu hari ini 1 Muharram 1447 Hijriah. Kirap 1 Suro ini merupakan tradisi yang sudah berusia ratusan tahun dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam. Tradisi ini menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan budaya Jawa. Sementara itu, tradisi jamasan pusaka Keraton Yogyakarta juga digelar di Sendang Kawido Daren, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, tepat tanggal 1 Suro. Ratusan orang mengikuti prosesi di Puncak Suroloyo atau yang disebut sebagai rumah para dewa di tanah Jawa. Pusaka keraton berupa tombak, payung, dan 2 gunungan dikirap menempuh jarak sepanjang 2 km dari tempat penyimpanan pusaka. Prosesi jamasan dimulai oleh para perangkat adat dan juru kunci. Pusaka digosok dengan jeruk nipis lalu disiram air kembang untuk membersihkan karat dan energi buruk. Warga masyarakat minta berkah, barokahnya karena semenjak pusaka yang dititipkan di Suroloyo sini, warga masyarakat bisa dikatakan lebih tentram. Saat gunungan diletakkan usai prosesi, warga langsung berebut gunungan sebagai simbol keberkahan. Bahkan warga membawa pulang air jamasan untuk diminum, disiramkan ke sawah atau disimpan di dalam rumah. Tim Liputan melaporkan. Kita ke informasi lainnya, ajang pencarian bakat dangdut paling bergengsi di tanah air, Dangdut Akademi ke-7 Indonesia memasuki ke babak baru. Ya, para peserta yang berasal dari berbagai daerah harus bersaing di dalam 40 besar. Sebanyak 40 peserta Dangdut Akademi 7 Indosiar memasuki babak welcome konser di Studio 5 Indosiar, Jakarta setelah melewati final audisi. Seluruh peserta kembali diperkenalkan kepada publik. Nantinya para peserta dibagi menjadi 8 grup untuk mendapatkan pelatihan vokal dan penguasaan panggung. Semua itu dilakukan guna menghadapi persaingan ketat di babak 40 besar. Sejumlah kontestan mengaku siap berkompetisi dan berharap bisa menjadi yang terbaik.
Mentalnya harus kuat, terus juga fisiknya harus kuat, dan juga tetap jaga kesehatannya yang pastinya. Harapannya semoga bisa sukses, bisa membanggakan kedua orang tua, mengangkat derajat kedua orang tua. Harapannya sih pengen masuk terus, lolos terus, ya, sampai ke babak selanjutnya. Dangdut Akademi 7 Indosiar akan menampilkan banyak kejutan demi mengobati kerinduan masyarakat. Alhamdulillah kita sampai saat ini masih mendapatkan apresiasi penonton yang sangat luar biasa. Itu indikasinya banyak, salah satunya kita sudah kangen, sudah ketahan 1 tahun. Masyarakat, penonton sudah kangen dengan Dangdut Akademi. Kedua, kita menampilkan calon-calon peserta yang kualitasnya memang bagus-bagus. Dangdut Akademi 7 ini magic banget ya. Maksudnya aku lihat anak-anaknya luar biasa istimewa. Dan kenapa aku bilang luar biasa dan istimewa? Mereka punya keunikan tersendiri setiap anak-anaknya. Dan semuanya itu berkualitas. Lah, ini makanya Indosiar memberikan wadah supaya mereka lebih berkelas. Acara welcome konser pada Jumat malam turut dimeriahkan sejumlah alumni Dangdut Akademi. Aditya Eko Utomo, Marcelinus Agung melaporkan dari Jakarta. Libur panjang, sejumlah ruas tol hingga jalur arteri menuju daerah alami kemacetan. Fokus pagi akhir pekan segera kembali. Masih di Fokus Pagi Akhir Pekan bersama saya Ilham Ardiansyah. Dan saya Nurul Cinta. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, dilaporkan hilang, petani di Luwu, Sulawesi Selatan ditemukan tewas di sungai. Pria lansia itu diduga tewas terseret arus sungai saat memindahkan hewan peliharaan. Tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah petani dari sungai di Desa Kaili, Suli Barat, Luwu, Sulawesi Selatan pada Jumat sore. Jasad pria 65 tahun itu ditemukan tersangkut di tumpukan kayu sekira 8 km dari titik awal dilaporkan hilang pada Rabu 25 Juni. Korban diduga terseret arus saat hendak memindahkan hewan peliharaan yang ditambat di tepi sungai. Ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam keadaan meninggal dunia. Jarak lokasi penemuan dari LKK 8,5 km. Jenazah korban telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Pihak keluarga bersyukur jenazah korban berhasil ditemukan. Wahyudi Baso melaporkan dari Luwu, Sulawesi Selatan. Bayi laki-laki diduga baru dilahirkan ditemukan di area persawahan di Sampang, Jawa Timur. Kondisi bayi memprihatinkan. Selain tanpa busana, tali pusar juga masih melekat pada perut bayi. Ya Allah, ya Allah. Warga desa Ketapang Barat, Sampang, Jawa Timur gempar setelah mengetahui adanya seorang bayi di area persawahan Kamis sore. Warga kemudian membawa bayi malang itu ke Posyandu untuk mendapatkan penanganan medis. Saat ditemukan, kondisi bayi memprihatinkan. Selain tanpa busana, tali pusar juga masih menggantung di perut bayi. Bayi berjenis kelamin laki-laki itu pertama kali ditemukan anak-anak yang sedang bermain layang-layang. Saksi mendatangi TKP dan benar menemukan seorang bayi laki-laki dengan ari-ari tali pusarnya masih melekat. Mengetahui hal tersebut, saksi langsung membawa bayi tersebut ke rumah Desa Ketapang Barat untuk diperiksakan dan selanjutnya Bidan Desa Ketapang Barat melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ketapang. Setelah mendapatkan penanganan medis di Posyandu, polisi kemudian merujuk bayi itu ke RSUD Ketapang untuk mendapatkan perawatan medis karena kondisinya yang kritis dan lemah. Nia Karunia melaporkan dari Sampang, Jawa Timur. Insiden ini bisa menjadi pelajaran bagi Anda, pecinta kuliner bakso, agar lebih berhati-hati. Ya, seorang pria di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pemirsa, tersedak bakso. Ia bisa diselamatkan setelah ditolong petugas damkar. Tim damkar langsung bergerak setelah mendapat laporan adanya orang tersedak bakso di kantin Disduk Dapil Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dengan sigap, petugas damkar Kabupaten Bogor langsung berusaha berikan pertolongan pertama lantaran pria tersebut mengaku sudah kesulitan bernapas. Proses evakuasi berlangsung sulit karena bakso yang tertahan di tenggorokan korban sulit dikeluarkan. Alhamdulillah bakso tersebut bisa keluar dan bapak itu bisa dapat diselamatkan. Kami lakukan handling manuver atau tekanan tersebut.
Usai diunggah ke media sosial, video penyelamatan pria tersedak itu pun viral dan jadi sorotan. Iya, cara yang dilakukan tim damkar menyelamatkan pria tersedak bakso tersebut disebut manuver Heimlich. Selain cara tersebut, bisa juga dengan cara lain, mulai dari memaksa batuk hingga memukul punggung bagian belakang korban. Lewat insiden ini bisa menjadi pelajaran bagi pecinta kuliner untuk lebih berhati-hati saat mengkonsumsi bakso. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seorang wisatawan asal Polandia terlibat insiden dengan sejumlah warga di Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Diduga salah paham, emosi dan mencoba mengusir warga yang mengikutinya. Lari. Di bahaya. Di bule. Video amatir memperlihatkan saat seorang turis berselisih paham dengan warga di kawasan wisata Kars, Kelurahan Layang-Layang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Pria itu mengambil batu dan berusaha mengusir warga yang mengikutinya. Warga yang ketakutan berlari menghindari turis yang emosi. Setelah video viral di media sosial, polisi kemudian turun tangan, meminta keterangan dari turis berkewarganegaraan Polandia tersebut. Pria 42 tahun itu mengaku merasa risih karena sejumlah anak-anak dan warga mengikutinya dan menyebutnya gila. Agak risih dengan... risih karena ya itu tadi mungkin keterbatasan bahasa. Dia diikuti berarti ya? Diikuti dengan Diikuti sama anak-anak. Di sana orang juga kaget. Kenapa kaget? Karena mungkin baru kali itu melihat ada wisatawan asing bule yang jalan kaki. Apalagi di wilayah pelosok ya? Apalagi di wilayah pelosok. Jalan sendiri. Ada itu yang memicu warga mengikutinya. Ada yang naik motor, ada juga yang jalan kaki, anak-anak kecil. I said go away and they still stop following me. So I took a stone and bamboo stick, say away. Just like that? Yes. After some time I said, please, go away. So because I will snap. And then they got scared, they left me, and I continue my trekking. Sementara dari hasil pemeriksaan, wisatawan asal Polandia itu memiliki dokumen perjalanan yang sah, lengkap dan masih berlaku. Dari interview awal itu adalah sebagai turis yang mungkin miskomunikasi atau apa, nanti kita akan lakukan pemeriksaan di kantor imigrasi. Menghindari hal yang tidak diinginkan, pihak imigrasi Kota Makassar membawa turis tersebut untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Arus kendaraan memadati ruas jalan arteri dan ruas tol pada libur panjang Tahun Baru 1 Muharram. Bahkan kemacetan menyergap jalur wisata Puncak di Bogor, Jawa Barat. Ya, libur panjang 1 Muharram, arus lalu lintas di ruas tol Cipularang arah Bandung padat. Ribuan kendaraan pribadi memadati ruas tol Cipularang hingga mengular belasan kilometer pada hari Jumat sore. Titik kepadatan terjadi mulai dari kilometer 86 yang didominasi kendaraan pribadi plat nomor Jabodetabek. Pengendara hanya dapat melajukan kendaraannya 10 hingga 20 km per jam, bahkan sesekali terhenti. Tempat wisata di wilayah Bandung dan sekitarnya menjadi destinasi favorit warga. Ya pemirsa, di momen libur panjang Tahun Baru Islam yang bersama dengan libur anak sekolah, volume kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung, Jawa Barat pada Jumat malam terus meningkat. Imbasnya, kemacetan hampir 10 km terjadi di ruas tol Padalenyi dari arah Jakarta menuju Bandung. Selain meningkatnya volume kendaraan, kepadatan ini juga dikarenakan masih banyak truk yang beroperasi dan melintas baik di jalur lambat maupun cepat. Sementara itu, arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak pada Jumat malam semakin dipadati kendaraan pasca penutupan arus selama kurang lebih 6 jam. Ribuan kendaraan terlihat saling mendahului untuk masuk ke kawasan Puncak hingga mengakibatkan antrean panjang. Umumnya mereka adalah para pengunjung atau wisatawan yang memilih berangkat malam hari untuk menghindari kemacetan pada pagi hari ini.
Rencananya aparat Polres Bogor akan kembali memberlakukan ganjil genap dan sistem one way pada hari ini secara situasional guna mengurai kepadatan. Iya pemirsa dan Cinta, nampaknya dari kemarin antusiasme warga untuk libur panjang ini luar biasa ya. Ini adalah libur panjang terakhir untuk beberapa bulan ke depan gitu ya. Nah kali ini pemirsa kami punya rekomendasi tempat wisata bagi Anda yang suka tantangan, suka kegiatan outdoor tapi tetap seru-seruan. Ya, ini ada Ilham, namanya wahana permainan ekstrim di BSD Tangerang Selatan. Dan betul sekali kata Ilham tadi ya, bisa jadi referensi Anda untuk menikmati libur sekolah bersama keluarga dan teman. Libur sekolah udah di depan mata nih. Siapa kalau lagi liburan cuma main gadget di rumah atau keliling ke mall? Kali ini saya mau ajak Anda untuk liburan di kawasan BSD Tangerang Selatan sambil uji adrenalin. Seseru apa? Yuk ikut. Libur telah tiba, ya kali diam aja di rumah. Gas, kita cobain. Mau main panahan? Bisa. Seru-seruan naik ATV? Bisa. Meluncur dari ketinggian 12 meter? Bisa banget. Eits, meski wahana permainan di sini ekstrim-ekstrim semua, tapi keamanan alat dan petugas dijamin kok. Kalau untuk di sini wahana kita jamin keamanannya karena memang di setiap wahana ini kita udah uji dan memang udah berstandarisasi K3. Terutama memang di High Rope sendiri, kita di High Rope itu ada 3 level, diantaranya itu level 1 yang kita perkhususkan buat anak-anak, lalu level 2 itu buat orang dewasa atau orang pemula, lalu orang ketiga tuh yang sudah mencoba level 2 sebelumnya. Gas, kita seru-seruan yuk! Nah, untuk awal-awal atau pemanasan ini mau coba archery atau panahan. Jadi jangan langsung ekstrim-ekstrim biar badannya nggak kaget. Kita panah dulu. Meski terlihat mudah, tapi kita tidak boleh asal-asalan main archery loh. Karena pakai apat dan panah sungguhan, jadi harus menggunakan alat pelindung, yaitu pelindung lengan. Nggak pakai lama, 1, 2, 3, tembak! Keren banget. Wah, saya berhasil menembak di poin 10 nih. Puas pemanasan di archery, kita gas seru-seruan di wahana paling ekstrim. Nah, kalau ini wahana yang paling menantang. Ada 3 jenis wahana permainan di sini: rock climb, high rope, dan flying fox dengan ketinggian 12 meter. Wah, pemirsa lihat deh. Ini ternyata nggak cuma flying fox saja, tapi kalau mau menuju flying fox, saya harus lewatin jembatan kayak gini. Kakiku udah gemeteran. Wah, mending lihat pemandangan indah dari BSD Tangerang Selatan. Beneran ekstrim semua wahana permainan di sini. Uji adrenalin banget nih buat saya dari tadi ya. Dan ini salah satunya yang terakhir saya mau cobain flying fox yang ketinggiannya adalah 12 meter. Pasti seru banget nih. Wah. Jangan lupa juga cobain rainbow slide dan ATV-nya ya. Seru abis. Wah, banyak nih. Aku udah cobain high rope, terus aku cobain ATV sama paintball. Seru nggak? Seru banget dong. Dan yang paling aku suka itu ATV-nya karena kayak seru gitu, kayak memicu adrenalin aku sama high rope. Yeay, meluncur. Oh iya, harga tiket masuk taman dibanderol Rp15.000. Dan tiap wahana permainan dibanderol mulai dari Rp20.000 hingga Rp155.000 sekali naik. Dari Tangerang Selatan, Tabita Putri dan Imam Rohman melaporkan. Nah, saya juga punya referensi liburan lain nih Ilham. Jadi kalau ke Jepang kan ini kan mahal ya karena ke luar negeri. Tapi ada solusinya karena di Kuningan, Jawa Barat ada sebuah restoran yang menghadirkan nuansa negeri Sakura ya Ilham ya. Lengkap dengan sejumlah spot foto dan penyewaan kimono. Wah, seperti apa? Kita lihat. Irashaimase. Ada bahasa di Jepang belum? Lihat tuh, arsitekturnya Jepang banget ya, lengkap dengan bunga sakura dan ornamen ala Jepang kayak samurai.
Sampai-sampai karyawannya aja pakai kimono ngelayaninnya. Ya, restoran yang terletak di kaki Gunung Ciremai, Kuningan, Jawa Barat ini mempunyai daya tarik tersendiri bagi pelanggannya, apalagi musim liburan gini. Restoran yang diberi nama Arunika itu menyajikan aneka menu ala Jepang dan Nusantara. Pengunjung bisa cicipi bebek mengil, salmon blank, dan sushi khas Arunika yang menggugah selera. Selain makan, kita juga bisa menikmati vibes Jepang dengan berjalan-jalan di area restoran menggunakan kimono. Jangan lupa selfie-selfie dengan background kaki Gunung Ciremai. Anggap aja kayak di Gunung Fuji gitu kan. Arunika place. Okay. I like it because my friends and my friend's wife always ask to me, always question. Arunika is beautiful. Selain menyelaraskan keindahan alam dan sosial budaya, pengelola restoran juga mengedepankan penyerapan tenaga kerja lokal. Tentunya selain manfaat antara alam, sosial, budaya, ada manfaat ekonomi ya, terutama penyerapan tenaga kerja warga sekitar. Foto-foto udah, makan-makan udah. Eits, jangan lupa cobain juga aneka wahana lain seperti go-kart, wall climbing, dan mini zoo-nya. Harganya mulai dari Rp20.000 hingga Rp100.000. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan, Jawa Barat. Kita ke informasi lain, laga Beyond Combat Showbiz 5 yang digelar di Jakarta akan menyuguhkan pertarungan perebutan gelar National Kick Striking Title antara KJ melawan Aziz Kalim. Ya, tak hanya itu, 10 laga lainnya akan disuguhkan dari Beyond Combat Showbiz 5 yang dapat disaksikan melalui pay-per-views eksklusif di video. Digelar di tenis indoor Senayan, Jakarta, sesi weigh-in dan face-off petarung Beyond Combat Showbiz 5 berlangsung panas. Dua petarung rival abadi, Jackson Carmela alias KKJ dan Aziz Kalim, saling lancarkan cywar. Aziz yang berjuluk The Crouser merupakan atlet kickboxing dan MMA asal Sukoharjo, Jawa Tengah. Ia sangat yakin dapat mengalahkan lawannya. KJ petarung bagus. Dia punya kemampuan sendiri, saya juga punya kemampuan sendiri. Nanti di atas ring kita saling baca kelemahannya di mana kayak gitu sih. Sementara KKJ asal Papua merupakan pemegang medali emas cabang olahraga Muay Thai PON tahun 2021. Petarung ini yakin dapat mengatasi serangan Aziz. Kan ya, karena kita tahu Aziz bukan tipe pemain atau fighter yang seperti saya. Dia tuh emang lebih pilih keluar banyak, terus lebih banyak muternya. Pokoknya dia ya beda lah dengan saya. Semua tergantung dia sih pertandingan esok. Kalau dia berani pukul ya pasti seru, tapi kalau dia mundur-mundur pasti bosan. Selain pertarungan utama antara Aziz dan KKJ, sebanyak 20 petarung dari Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Jepang akan membuktikan diri menjadi yang terbaik. Dalam pertarungan olahraga seni bela diri ini akan mengusung sistem pertarungan baru bernama kick striking yang memadukan elemen sejumlah teknik bela diri, namun tetap dalam aturan ketat untuk menjunjung nilai sportivitas. Ini rules baru, homegrown, lahir di Indonesia. Kita akan cari juara dunia di sini. Ini adalah esensi striking paling murni. Elbow boleh dipakai. Semua jenis tinju boleh dipakai, semua jenis tendangan boleh dipakai. I hope the best, debutnya besok. Semoga semua fighter bisa deliver. Tingginya antusias masyarakat terhadap olahraga ini membuat tiket pertandingan Beyond Combat Showbiz 5 ludes terjual. Kendati demikian, para penggemar olahraga bela diri tetap bisa menyaksikan pertandingan Beyond Combat Showbiz 5 dimanapun melalui pay-per-view eksklusif di video. Muhammad Zulhilmi dan Yusuf Fajar melaporkan dari Jakarta. Tiket untuk turnamen sepak bola Piala Presiden 2025 akan dijual dengan harga terjangkau. Iya, tapi warga Jakarta yang ingin mendapatkan tiket gratis bisa mengikuti sejumlah tantangan yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Tak hanya berlari keliling Gelora Bung Karno, Jakarta, warga yang datang ke GBK pada Jumat sore juga terlihat asik bermain games di acara Road to Piala Presiden 2025. Mereka ditantang memasukkan bola ke gawang dengan hadiah tiket nonton langsung Piala Presiden yang akan dihelat mulai 6 hingga 13 Juli mendatang. Pengunjung acara mengaku senang bisa mendapatkan tiket nonton turnamen yang diikuti 6 tim, 2 diantaranya merupakan klub dari luar negeri.
Seneng sih, cuman pengennya sih nonton Persib. Saya di Bandung tapi nggak apa-apa, nonton Ole gitu. Datang ke sini cuman buat ikut game seru ini atau gimana Bang? Game seru sama jogging juga. Soalnya udah follow duluan, habis siap Piala Presidennya. Bang, ini tanggapannya untuk Piala Presiden tahun ini gimana? Oke Bang Aga, kita cobain. Lumayan meriah sih, soalnya ada tim dari Inggris kan, Oxford, sama dari Thailand tuh, Ports ya. Tapi jangan takut bagi Anda yang tak dapat tiket gratis. Tiket turnamen Piala Presiden 2025 dijual dengan harga terjangkau, mulai Rp50.000. Turnamen pramusim Piala Presiden 2025 jadi kesempatan bagi sejumlah tim untuk mempersiapkan skuad jelang turun di kompetisi resmi. Kalau kita lihat sekarang mungkin tim juara Liga 1 kemarin Persib Bandung, tapi mereka sekarang banyak perubahan, pemain mereka sekarang pemain asing sudah banyak yang keluar dari tim. Artinya mereka akan mencoba juga tim pemain-pemain yang baru untuk bergabung di tim tersebut. Sekarang ini adalah pre-season yang sangat positif ya kalau aku bilang, karena tim-tim mempersiapkan tim untuk menuju kompetisi di 2026. Jadi dengan turnamen Piala Presiden aku pikir sangat positif. Partai pembuka Piala Presiden akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara laga tersisa digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tim Liputan melaporkan. Ya pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi Akhir Pekan. Piala Presiden 2025 is back, turnamen paling bergengsi di Indonesia kembali digelar. Saksikan Piala Presiden 2025 6 hingga 13 Juli 2025 pukul 15.00 dan 19.00 waktu Indonesia Barat. Live eksklusif di Indosiar dan video. Indosiar, rumah sepak bola Indonesia. Dan usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Pintu Berkah Pagi. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Nurul Cinta. Dan saya Ilham Ardiansyah. Pamit undur diri, selamat libur panjang akhir pekan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.